Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dugaan korupsi kuota haji dan yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah bergabung melalui sambungan virtual Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Pak Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Boyamin. Sore, Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam Pak Boyamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Boyamin, saya mau langsung saja. Ya. Anda telah menyerahkan begitu ya SK terkait kuota haji tambahan tahun lalu kepada KPK sebagai bukti tambahan. Kalau boleh tahu apa isi SK itu sehingga bisa dianggap sebagai bukti penting untuk menguak dugaan korupsi kuota haji ini, Pak Boyamin? Ya, itu yang dijadikan dasar untuk membagi kuota tambahan, di mana ada tambahan 20.000. Nah, kalau bicara undang-undang, itu kan hanya 8% untuk haji khusus. Tapi ternyata oleh surat keputusan nomor 130 tahun 2024 tersebut, dibagi menjadi separuh-separuh. Haji khusus yang harusnya 8% malah tambah punya atau diberi jatah 50%. Nah, ini kan sudah melanggar undang-undang. Kedua, bahwa pengaturan kuota berdasarkan pasal 9 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 itu dasar pengaturannya adalah peraturan Menteri Agama, bukan surat keputusan. Jadi pembagian itu sebenarnya tidak sah karena dasarnya tidak sah, yaitu surat keputusan. Masyarakat mungkin agak bertanya-tanya apa bedanya peraturan dan surat keputusan. Kalau peraturan itu yang paling populer kan peraturan presiden misalnya itu. Nah, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah. Nah, ini spesifikasinya ditayangkan di lembaran negara setelah mendapatkan verifikasi dari Menteri Hukum HAM. Nah, Menteri Hukum HAM kan akan pasti mencocokkan melanggar undang-undang atau aturan di atasnya enggak, misalnya peraturan pemerintah. Nah, kalau itu dibawa ke Menteri Hukum HAM, saya yakin enggak boleh itu satu bentuknya peraturan, itu pasti harus istilahnya bersifat umum itu, dan kedua ya harus maksimal 8% gitu, bukan 50%. Maka kemudian SK ini nampak selain juga tidak sah, itu hanya untuk ngakali istilahnya gitu. Ngakali supaya seakan-akan ada dasarnya gitu. Yang itu tidak perlu, berarti kan harusnya lewat jalan tol, ini lewat jalan tikus gitu. Jadi karena diverifikasi Menteri Hukum HAM, tapi kalau sana kan tidak mungkin dapat 50, dapatnya ya 8%. Nah, maka terus kemudianlah dibuat surat keputusan. Jadi istilah dalam sistem hukum itu kan ada kesalahan prosedur atau perbuatan perdata atau ya pidana. Nah, ini tidak bisa dianggap hanya kesalahan prosedur gitu. Misalnya anggap aja lah 8% jadi 50% itu sepanjang tidak dasarnya boleh dan atau berdasarkan izin dari DPR ya mungkin boleh, tapi itu nggak boleh undang-undang kok dasarnya kan itu. Dan juga kemudian kalau bicara peraturan itu membatalkannya melalui judicial review ke Mahkamah Agung. Tapi kalau surat keputusan ke PT UN. Nah, inilah dasar bahwa surat keputusan ini saya berikan sebagai bentuk bahwa ini diduga mens rea. Kenapa? Secara dasar tidak sah, kedua juga kemudian 50% itu. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya sudah cukup kuat dugaan pelanggaran hukum, melawan hukum, dan perbuatan menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Karena apa? Antrian masyarakat jadi tidak tercover oleh yang haji reguler. Kedua juga merugikan negara karena apa? Ada pungutan liar diduga 5.000 per jamaah, itu sekitar itu, bahkan ada yang lebih. Jadi rangkaian-rangkaian inilah sebenarnya saya membantu KPK untuk memudahkan konstruksinya dugaan pelanggaran hukum atau bahkan dugaan korupsinya. Nah, kalau nanti ada pungutan liar terus uang itu misalnya diberikan pada oknum, bahkan oknum pejabat, ya berarti kan malah jadi salahnya apa istilahnya, salah itu jadi double gitu loh istilahnya, kayak gitu. Baik, Pak Boyamin, SK ini kan jelas ditandatangani oleh menteri yang menjabat saat itu, begitu ya Pak Boyamin ya? Ya, apakah betul. SK ini juga artinya akan memberikan kemudahan? Karena yang dinantikan adalah publik ini adalah siapa kemudian tersangka daripada kasus ini. Apakah jelas SK ini akan memberikan pengaruh signifikan untuk memudahkan KPK menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Iya betul, otomatis kalau itu. Karena apa? Juga sudah saya sampaikan KPK, misalnya surat keputusan ini dibuat tergesa-gesa oleh 4 orang. Sudah ada inisialnya kalau saya publikasikan kepada teman-teman media. Tapi kepada KPK yang nama lengkap dan jabatannya, termasuk nama panggilannya, Gus siapa, itu ada. Oke. Gitu. Bagaimana dengan tiga nama yang sudah dicekal saat ini, Pak Boyamin? Apakah masih ada nama tambahan lain yang tidak masuk di 3 nama ini? Ya, itu berkembang saya yakin. Karena kan
ada banyak pihak itu, termasuk selain oknum pejabatnya, juga ada oknum Biro Travel Umroh Haji Plus misalnya gitu kan banyak nanti. Terus kemudian pihak-pihak kalau dikembangkan misalnya catering atau penginapan atau transport, nanti pihak lain lagi banyak. Kalau bicara dugaan akan tersangka, kalau KPK mau burongan ya banyak nih. Baik, nampaknya akan ada banyak pihak yang terlibat begitu ya Pak Boyamin. Pak Boyamin nampaknya ya bahkan ada informasinya ada oknum legislatif yang juga mendapatkan keuntungan atau manfaat dari sengkarut Haji Plus ini gitu. Jadi banyak lah, kita tunggu dengan berdebat-debat lah Said ya. Oke, baik, kita akan tunggu dan kami dapat informasi Anda memiliki agenda lain juga Pak Boyamin. Terima kasih banyak Pak Boyamin sudah memberikan bocoran informasi. Kita akan tunggu nanti seperti apa dari KPK. Terima kasih Pak Boyamin. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih.